di tanah kepulauan yang kelak disebut Nusantara. Ketika hutan masih berbicara dalam bisikan daun dan angin memeluk gunung dengan lembut, hidup sebuah legenda yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatan para tetua. Legenda tentang sesosok makhluk agung, bersayap cahaya dan berwajah manusia, yang kelak menjadi simbol kekuatan sekaligus penjaga kehormatan bangsa. Burung Garuda. Namun sebelum sayapnya membentang di langit dan namanya dijunjung di antara kerajaan, ia berawal dari kisah tentang seorang pemuda desa bernama Jati Wasesa. Jati adalah anak seorang pemburu sederhana di kaki Gunung Mahendra, gunung yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa leluhur. Banyak yang berkata bahwa tidak ada orang yang lebih mengenal hutan dibanding Jati. Ia berjalan tanpa menimbulkan suara, memahami arah angin, mengerti kapan tanah berbicara tentang bahaya. Namun bukan kekuatannya yang membuat ia dikenal, melainkan hatinya yang jernih dan keyakinannya bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki jiwa yang harus dihormati. Setiap sore, ketika matahari menurun dan kabut mulai jatuh, Jati duduk di tepi sungai suci Wanatirta, mendengarkan cerita dari seorang tetua desa bernama Puyang Sagara. Tetua itu selalu berkata bahwa suatu hari makhluk agung akan muncul dari gunung dan memilih satu insan untuk menjadi saksi kelahirannya. Jati tidak pernah merasa dirinya layak menjadi saksi apapun, tetapi takdir sering memilih bukan mereka yang paling kuat, melainkan mereka yang paling tulus. Pada suatu malam bulan purnama, ketika awan merayap perlahan seperti kain tipis di langit, Jati tersentak bangun oleh suara nyaring yang bukan berasal dari manusia ataupun binatang. Suara itu seperti benturan logam langit, menggema sampai seluruh pepohonan merunduk ketakutan. Tanah bergetar dan kilatan cahaya merah keemasan menembus gelap, mengarah ke puncak Gunung Mahendra. Jati merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu malam itu bukan malam biasa. Ia meraih tombak ayahnya dan berlari menuju hutan mengikuti suara cahaya itu. Perjalanan ke gunung memakan waktu berjam-jam. Angin malam menusuk seperti duri, tetapi Jati tidak berhenti. Semakin ia mendekat, semakin terasa bahwa sesuatu yang luar biasa sedang bangkit dari perut bumi. Saat ia mencapai sebuah dataran tinggi berbatu, matanya terbelalak. Retakan besar terbuka di tanah, menyemburkan cahaya emas, dan dari dalam cahaya itu muncul siluet makhluk bersayap raksasa. Bulu-bulunya menyala bagai api matahari, wajahnya menyerupai manusia, namun jauh lebih agung, dan matanya memantulkan kebijaksanaan yang belum pernah dilihat Jati sebelumnya. Makhluk itu melengkingkan suara panjang yang membuat angin berhenti, seolah alam pun berlutuk. Dengan gemetar, Jati bertanya, "Siapa? Siapa engkau?" Makhluk itu memandangnya, dan suara yang keluar bukan hanya terdengar di telinga, tetapi menggema di dalam dada. "Aku adalah sang penjaga. Aku adalah harapan Nusantara yang kelak tumbuh menjadi bangsa besar. Dan engkau manusia muda, engkaulah yang memanggilku dengan ketulusanmu selama ini." Jati tak pernah merasa memanggil apapun, tetapi ia tiba-tiba memahami setiap penghormatannya kepada hutan, setiap doa kecil untuk keseimbangan alam, setiap pilihan untuk tidak menyakiti makhluk lain tanpa alasan, semua itu membentuk sinyal yang sampai pada alam raya. Makhluk itu kemudian mengepakkan sayapnya, batu bergetar, awan berkumpul memutar seperti pusaran, cahaya menembus langit. "Aku adalah Garuda, pengawal langit dan pelindung bumi." Saat Garuda membentang sayapnya sepenuhnya, dunia seakan terbelah antara gelap dan terang, dan Jati, seorang pemuda tanpa gelar, berdiri sebagai saksi pertama kelahiran legenda yang kelak menjadi lambang bangsa. Jati menunduk, menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun sebelum ia sempat berbicara, Garuda menunduk dan menyentuh dahinya dengan ujung sayapnya.
Engkau akan menjadi pembawa kisahku, dan kisah ini akan menjelma menjadi kekuatan bagi mereka yang lahir 100 generasi setelahmu. Cahaya membungkus Jati, membuatnya seolah melayang. Saat ia membuka mata kembali, Garuda telah melesat ke langit, meninggalkan semburan angin yang membawa aroma cahaya dan bara. Malam itu, legenda bermula, dan Jati mulai menjalani takdirnya. Sejak malam ketika Garuda bangkit dari perut Gunung Mahendra, Jati Wasesa merasa seluruh dunia di sekelilingnya mengalami perubahan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Setiap kali ia menutup mata, gema suara Garuda terpantul di rongga pikirannya, seakan makhluk agung itu hadir di setiap hembusan nafasnya. Namun Jati bukan hanya dihantui kekaguman, ia juga dibayangi ketakutan. Sebab ketika cahaya yang sebesar itu muncul, sesuatu yang lain pasti akan tergoncang. Keesokan paginya, desa Wasesa digemparkan oleh getaran tanah yang berulang. Para ibu berhamburan keluar rumah, sementara para lelaki memeriksa retakan tanah dengan wajah cemas. Burung-burung terbang rendah seakan mencari perlindungan dari sesuatu yang tak terlihat. Para tetua berkumpul di balai desa, membicarakan tanda-tanda yang mereka yakini sebagai perubahan besar. Puyang Sagara memanggil Jati. Tatapan tetua itu penuh arti, seolah ia telah menunggu peristiwa itu sepanjang hidupnya. Jati, katanya pelan, gunung telah membangkitkan sang penjaga. Tetapi kau harus tahu, jika sang penjaga bangkit, para kegelapan juga akan mengikuti jejaknya. Jati menelan ludah. Apa yang harus aku lakukan, Puyang? Engkau harus menuju puncak Mahendra sekali lagi. Garuda memanggilmu dan engkau tidak boleh menolak panggilan langit. Hatinya berdebar, tetapi ia mengangguk. Perjalanan kali ini lebih berat. Langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan berkumpul seperti kawanan makhluk hitam yang sedang mengintai. Akar-akar pepohonan menggeliat seakan hendak menahan langkah. Bahkan suara hutan yang biasanya seperti sahabat setia Jati sekarang terdengar seperti keluhan ketakutan. Namun sesampainya di kaki gunung, Jati melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Sebuah ukiran cahaya merah keemasan di permukaan batu besar. Ukiran itu menyerupai sayap terbuka, dan ketika ia menyentuhnya, batu itu bergetar, lalu retak. Dari balik retakan, keluarlah semburan cahaya lembut dan sesosok makhluk kecil, bersayap namun belum lengkap, melayang ke arah Jati. Makhluk kecil ini, bisik Jati, apa ini anak Garuda? Suara lembut namun tegas muncul dalam pikirannya. Aku adalah bagian dari dirinya, sayap masa depannya. Engkaulah yang harus melindungi aku hingga waktunya tiba. Jati hampir saja menjatuhkan makhluk kecil itu. Ia tidak pernah menyangka akan menjadi penjaga apapun, apalagi penjaga sesuatu yang begitu sakral. Namun ketika ia merasakan tubuh kecil itu bergetar seperti meminta kehangatan, hatinya luluh. Baiklah, katanya perlahan, aku akan menjagamu. Ia belum sempat melangkah ketika tanah kembali bergetar, kali ini lebih kuat. Dari balik pepohonan muncul bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Bentuknya seperti campuran manusia dan ular, dengan tubuh bersisik dan tangan memanjang penuh cakar. Makhluk itu mengeluarkan desis panjang. Penjaga kecil, serahkan makhluk cahaya itu. Jati mundur selangkah. Tidak mungkin. Hutan menggegilir ketika makhluk itu melompat dengan kecepatan mengerikan. Jati hanya sempat mengangkat lengannya sebelum cahaya dari bayi burung itu meledak, menciptakan perisai yang membuat makhluk hitam itu terpental. Jati menatap sayap kecil itu dengan heran. Kau melindungiku. Suara itu kembali berbisik. Karena nasibmu dan nasibku terikat.
Makhluk gelap itu melolong marah lalu menghilang dalam kepulan asap kelabu. Jati tersungkur, dadanya naik turun. Ia tidak pernah menghadapi sesuatu yang begitu menyeramkan. Namun satu hal menjadi jelas, bangkitnya Garuda membangkitkan musuh-musuh lama yang tersembunyi di perut hutan Nusantara. Dengan tekad yang tumbuh dari ketakutan sekaligus keberanian, Jati menggendong makhluk bercahaya itu di dadanya. Ia menatap puncak Mahendra yang kini tertutup awan berputar seperti pusaran takdir. "Ayo," katanya, "kita pergi menemui Garuda." Ia tidak tahu apa yang menantikan di puncak. Namun ia tahu satu hal. Perjalanan ini bukan lagi tentang dirinya, melainkan tentang keseimbangan dunia. Dan angin, seperti mendengar tekad itu, kembali bertiup, kali ini membawa bisikan lembut yang menyejukkan hati. Suara Garuda memanggil saksi pertamanya. Langkah Jati menanjak semakin berat ketika ia mendekati lereng atas Gunung Mahendra. Awan pekat bergulung-gulung seperti kumpulan roh yang resah dan menunggu perintah. Udara terasa menipis dan angin membawa aroma logam bercampur asap, seolah api yang tak terlihat sedang membara jauh di dalam perut bumi. Di dadanya, makhluk kecil bercahaya yang kini Jati panggil Ranu bergetar lembut. Bulu tipisnya semakin bersinar setiap kali Jati mendekati sumber energi Garuda. Cahaya Ranu tidak hanya menghangatkan tubuh Jati, tetapi juga menenangkan kegelisahan yang menjerat batinnya sejak pertemuan dengan makhluk kegelapan. "Ranu," bisik Jati, "apa yang menunggu kita di atas sana?" Suara lembut muncul lagi di pikirannya. Sang Garuda sedang melemah karena penjaga kegelapan telah bangkit bersamaan dengan kedatangannya. Jati berhenti. Melemah, tapi ia begitu kuat, begitu agung. Tidak ada makhluk yang tidak memiliki lawan. Kata-kata itu menggetarkan hati Jati. Ia mulai memahami, ketika Garuda muncul, kekuatan kegelapan yang bertahun-tahun tertidur juga bangun, seolah terikat pada keseimbangan semesta. Ketika mereka mencapai dataran puncak, langit terbuka oleh cahaya yang berputar seperti pusaran bintang. Di tengah lingkaran cahaya itu berdiri Garuda, namun tak seperti yang Jati lihat pertama kali. Sayapnya tampak kusam, bulu-bulunya kehilangan kilau emasnya, dan matanya pun terlihat agak meredup. Namun sosoknya tetap megah, tetap membawa aura kebesaran yang membuat Jati menunduk hormat. "Garuda," suara Jati hampir bergetar. "Apa yang terjadi padamu?" Garuda menggerakkan sayapnya perlahan dan angin mengalir lembut seperti tarikan nafas terakhir matahari. "Keseimbangan terganggu. Aku bangkit, namun bersamaku bangkit pula musuh lama, raksasa Takarang, penjaga kegelapan yang pernah ditundukkan oleh para leluhurmu." Nama itu mengiris udara. Jati pernah mendengar dongeng tentang makhluk Takarang, sebuah entitas hitam bermata merah yang dibangun dari rasa iri, amarah, dan kehancuran. Dahulu para leluhur memenjarakannya di kedalaman bumi Nusantara, tetapi kini getaran kebangkitan Garuda membuka belenggu itu. "Dan ia ingin menguasai dunia?" tanya Jati. "Tidak hanya itu," jawab Garuda. "Ia ingin merusak cahaya masa depanku." Garuda menatap Ranu yang gemetar di pelukan Jati. Ranu adalah cikal bakal kekuatan yang akan menjaga bangsa-bangsa kelak. Jika ia hancur, maka harapan Nusantara pun runtuh. Jati menggenggam Ranu lebih erat. "Aku akan melindunginya, apapun yang terjadi." Angin tiba-tiba berubah. Awan hitam berputar cepat dan suara geraman berat membelah ruang. Dari celah batu pecah, makhluk besar muncul. Tubuhnya setinggi pohon, kulit menghitam seperti bara, mata merah menyala, dan gigi tajam berlapis kabut hitam. Raksasa Takarang. Seluruh puncak gunung bergetar ketika makhluk itu melangkah maju. "Garuda,"
Suaranya rendah dan terdistorsi. Akhirnya kau bangkit, dan akhirnya aku bebas. Garuda mengepakkan sayapnya, tetapi Jati melihat jelas bahwa kekuatannya menurun. Cahaya yang dulu terang kini meredup seperti api yang hendak padam. Namun Garuda tetap berdiri tegak. Selama aku berdiri, kau tak akan menyentuh harapan masa depan. Takarang tertawa panjang, menggema hingga dinding batu runtuh. Kau sendiri hampir padam, penjaga. Dunia ini kini milikku. Makhluk itu menyerang. Garuda mengangkat sayapnya dan menciptakan perisai cahaya, tetapi benturan itu membuat puncak gunung bergetar seperti hendak pecah dua. Batu-batu jatuh, angin berputar, dan kilat menyambar dari langit yang gelap. Jati tersungkur, melindungi Ranu dengan tubuhnya. Ia menatap Garuda yang berusaha menahan kekuatan raksasa itu, dan seketika hatinya terbakar oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tekad yang lahir bukan dari keberanian, melainkan dari rasa tanggung jawab. Ia berdiri kembali. "Ranu," katanya dengan nafas terengah, "apa yang bisa kulakukan?" Ranu memandangnya dengan mata kecil bercahaya. "Kau adalah jembatan antara manusia dan langit. Kau harus memanggil kekuatan leluhurmu. Tapi bagaimana? Dengan hatimu." Jati menutup mata. Ia menarik nafas panjang. Ia memikirkan desanya, keluarganya, Puyang Sagara, hutan yang selalu menjaganya, dan masa depan yang mungkin tidak pernah datang jika Takarang menang. Dari dalam dadanya, rasa hangat mulai tumbuh, rasa yang sama yang membuatnya menghormati alam sejak kecil. Ketika ia membuka mata, cahaya muncul dari kedua telapak tangannya. Ranu berbisik, "Itulah cahaya Wasesa, warisan dari leluhurmu." Jati menatap Garuda yang hampir roboh. Ia tahu ia tak boleh membiarkan itu terjadi. Dengan teriakan yang menggetarkan udara, Jati melepaskan cahaya itu ke langit. Cahaya itu terpecah, membentuk pola-pola kuno yang menyelimuti puncak gunung. Angin berputar liar, lalu berubah menjadi angin suci. Garuda bangkit lagi, kali ini dengan sedikit kilau kembali di sayapnya. "Jati, kau telah membangunkanku." Pertempuran belum selesai, tetapi untuk pertama kali, kegelapan tampak Yohya. Ledakan cahaya dari tangan Jati membuat langit di puncak Gunung Mahindra berubah warna. Awan hitam yang sebelumnya menggulung pekat kini berputar cepat, tersapu hembusan cahaya keemasan yang seolah muncul dari dasar bumi. Garuda yang semula terkulai kini bangkit kembali. Bulu-bulu sayapnya menyala perlahan seperti bara yang kembali hidup. Raksasa Takarang mendengus, suaranya seperti retakan batu yang ditarik paksa. "Kau pikir cahaya manusia kecil bisa menghentikanku?" Geramnya sambil melangkah maju. Setiap hentakan kaki makhluk itu membuat tanah puncak gunung bergetar, meninggalkan rekahan yang mengalirkan asap hitam pekat. Garuda membuka sayapnya perlahan. Kali ini cahayanya tidak seterang biasanya, tetapi auranya kembali mengalir kuat dan mantap. Selama cahaya manusia bersatu dengan cahaya langit, kegelapan tidak akan pernah menang. Jati berdiri di antara Garuda dan Takarang, meski lututnya bergetar hebat. Ranu di pelukannya memancarkan sinar hangat ke seluruh tubuhnya, membuat ia mampu berdiri, meski rasa takut merambati seluruh uratnya. "Aku tidak akan mundur," kata Jati, suaranya serak tetapi tegas. Takarang mengangkat lengannya, menciptakan pusaran asap hitam yang berputar cepat. Dari dalam pusaran itu muncul kilatan merah yang mengarah langsung ke Jati. Namun sebelum kilatan itu mencapai tubuhnya, Garuda melompat maju. Benturan pertama membuat seolah langit pecah, suara gelegar memantul di lembah dan hutan di bawahnya. Garuda dan Takarang saling menerjang, saling memukul, saling mendorong satu sama lain dengan kekuatan yang menggetarkan dunia. Namun, sesuatu berubah. Cahaya dari tubuh Jati merambat ke tanah, lalu naik lagi ke udara dalam bentuk garis-garis bercahaya seperti nadi bumi yang terbangun.
Ranu ikut bersinar semakin terang, bulu-bulu tipisnya mulai tumbuh lebih panjang, dan suara kecilnya berubah lebih jelas. Saatnya Ranu bangkit. Jati terkejut. Bangkit? Bangkit bagaimana? Namun sebelum ia bertanya lebih jauh, tubuh Ranu naik ke udara, melayang tanpa ia sentuh. Cahaya dari tubuh mungil itu mulai menyatu dengan cahaya Jati, mengalir seperti aliran sungai yang tak henti. Kemudian Ranu memekikkan suara nyaring, suara yang menggetarkan seluruh puncak gunung. Tubuhnya kemudian membesar, bulu tipisnya tumbuh menjadi sayap panjang yang memancarkan kilau keperakan. Tubuh kecilnya berubah menjadi bentuk remaja Garuda dengan wajah manusia bercahaya lembut dan mata penuh tekad. Meski belum sebesar Garuda dewasa, kehadirannya mengubah rasa di udara. Garuda dewasa menatapnya penuh kehangatan. Ranu, engkau telah menemukan cahaya penjagamu. Ranu membalas dengan anggukan tegas. Aku lahir untuk melindungi masa depan, dan masa depan itu berada di tangan manusia seperti Jati. Takarang mengaum, marah melihat perubahan itu. Tidak ada cahaya yang bisa menghentikan kegelapan abadi. Ia menunjuk tanah, menciptakan gelombang hitam besar yang meluncur ke arah mereka. Garuda dewasa mengepakkan sayap untuk menahan gelombang itu, sementara Ranu mengitari Jati, menciptakan perisai berbentuk lingkaran cahaya. Kekuatan kita belum cukup, teriak Jati, merasa perisai mulai retak. Ranu melayang di depan wajah Jati, matanya menyala lebih terang. Karena kau belum memanggil seluruh cahaya Wasesa. Bagaimana caranya? Aku bahkan tidak tahu apa itu sebenarnya. Cahaya Wasesa adalah cahaya yang lahir dari tekad melindungi, bukan hanya dunia, tapi semua yang kau cintai. Panggil mereka dalam hatimu. Jati menutup mata. Ia membayangkan ibunya yang selalu tersenyum, ayahnya yang mengajarkannya menghormati alam, Puyang Sagara yang memberinya kepercayaan, hutan yang tumbuh bersamanya, sungai yang selalu memberi kehidupan, dan bahkan generasi yang belum lahir yang kelak berdiri sebagai bangsa Nusantara. Ketika ia membuka mata, tubuhnya diselimuti cahaya emas yang jauh lebih besar, lebih terang, dan lebih dalam. Ia menatap Ranu. Aku siap. Ranu terbang ke atas dan Garuda dewasa bergabung di sampingnya. Bersama-sama, ketiganya menciptakan pusaran cahaya yang membuat langit terbuka, memperlihatkan bintang-bintang meski hari masih siang. Takarang menciptakan gelombang kegelapan terakhir yang paling kuat, paling mematikan. Tapi Jati melangkah maju. Ia mengangkat tangan dan cahaya leluhur Nusantara mengalir melalui dirinya, menyatu dengan cahaya Garuda dan Ranu. Tiga cahaya itu bertabrakan dengan gelombang kegelapan Takarang. Suara kehancuran bergema. Lalu sunyi. Ketika debu perlahan turun, Jati membuka mata. Raksasa Takarang telah hilang. Hanya sisa asap hitam tipis yang kini terbawa angin. Garuda dewasa menunduk ke arah Jati. Kau telah menyelamatkan dunia. Dan karena itu, legenda ini akan terus hidup dalam darah bangsamu. Ranu turun dan menyentuh dahi Jati dengan lembut. Terima kasih, penjaga cahaya. Jati tersenyum pelan. Bukan aku penjaganya, kalianlah. Aku hanya manusia biasa. Garuda mengerutkan wajahnya seperti tersenyum. Tidak ada penjaga yang lebih kuat daripada manusia yang bertindak untuk melindungi. Cahaya perlahan memudar, angin berganti hangat. Puncak Mahendra kembali tenang. Legenda Garuda pun sempurna, bukan hanya sebagai makhluk agung, tetapi sebagai simbiosis antara langit dan manusia. Dan Jati Wasesa menjadi nama yang dibisikkan dalam doa para leluhur sebagai saksi kebangkitan harapan Nusantara.